Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Berjumpa bersama Joko Arek. Selamat pagi menjelang sore. Selamat siang. Sekarang marak di dunia gaib atau di dunia peryoutuban sakit jiwa ya. Banyak orang yang mengatakan bisa menarik berbentuk apapun dari alam gaib, tapi nyatanya rata-rata double dan pembohongan, hanya untuk memanfaatkan situasi orang yang nggak tahu dibohongin juga. Selamat sore semuanya. Contohnya penarikan yang dari alam gaib berbentuk batu, berbentuk keris, berbentuk pedang, terus berbentuk apapun yang aneh-aneh yang dianggap klinik atau yang dianggap mistis. Ya, itu rata-rata bohong dan penipuan. Ujung-ujungnya Anda tertipu dengan hilangnya duit Anda. Contohnya orang narik mustika batu atau apa, batu dari alam gaib. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Asad. Batu dari alam gaib, triknya yang satu sudah ditaruh duluan, yang satu triknya batunya itu ada di dalam mulut sini guys. Di mulut kita ini bisa menyimpan batu antara 2 sampai 8 batu bulat-bulat segini ya. Itu kita simpennya di dalam mulut. Triknya si dukun-dukun double ini rata-rata sebelum narik dia menawarkan jasa beli minyak atau untuk medianya minyak. Minyaknya itu harus beli sama si dukun itu sendiri. Itu jalan satu-satunya untuk menarik duit dari si pasiennya. Harga minyak sekitar 10 juta sampai 5 juta minimal. Akhirnya si yang nyuruh ini mau beli minyaknya itu 5 juta. Antar malam kita targetkan di mana tempat penarikannya mustika batu itu. Nah, di situ batu itu ternyata sudah di dalam mulutnya sini guys. Sebelum ditarik itu. Rata-rata pembodohan dan penipuan. Anda harus waspada, harus hati-hati. 90,9% penipuan. Ya. Narik-narik batu itu. Batu itu dijual di pasar banyak, guys. Di pasar-pasar Jakarta, Jatinegara itu banyak batu-batu klinik itu. Minyak itu minyak bikinan sendiri yang namanya susah untuk dicari, itu bikin sendiri. Anda harus waspada, harus hati-hati. Sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan punya ilmu sakti atau punya padepokan sakit jiwa. Yang orang nggak paham, nggak tahu itu percaya kalau itu batu dari gaib. Sudah saya katakan berulang kali, yang namanya gaib itu ya gaib. Gaib itu tidak bisa berwujud di dunia nyata. Obrak-abrik sampai resik sing dobolan siap ya. Jadi Anda harus waspada, harus sampaikan ini kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya Anda tidak akan kena tipu lagi. 90,9% rata-rata pembodohan dan penipuan. Itu nggak ada gunanya kalau narik-narik barang dari alam gaib. Alam gaib itu nggak ada gunanya. Sedangkan itu bukan dari alam gaib. Itu permainan si Sontoloyo itu untuk mendapatkan keuntungan duit yang tidak mau bekerja.
kepingin mendapatkan keuntungan yang besar melalui media penarikan dari alam gaib. Contohnya kayak batu-batu mistik, keris-keris mistik, terus bambu-bambu yang tidak susah untuk dicari, contohnya bambu petuk itu juga bambu gila juga, itu sampai ke mana pun juga nggak bakal ketemu. Anggap aja itu bambu unik gitu ya, ngabisin duit ntar tuh. Terus bisnis pedang-pedang samurai itu semuanya klinik, ada perkumpulannya khusus. Anda jangan masuk ke dunia begitu, karena kalau udah masuk ke dunia gitu Anda terhipnotis dan tidak disadarkan diri, duit Anda akan terkuras habis ya. Waspada, hati-hati. Sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan punya ilmu sakti atau punya padepokan sakit jiwa. Kopi habis, kopi habis. Asap rokokku ya gaib. Nah betul itu abang kita ya, asap rokok ini juga gaib ya. Ini asap ini kalau orang udah paham asap rokok gaib berarti Anda pengalaman ya, berarti nggak usah saya jelaskan ya, yang udah saya jelaskan. Ini bentuknya ada asapnya, tapi dipegang itu kita tidak menyentuh. Nah sama kalau kayak bangsa halus, pocong, kuntilanak, Anda pasti kalau ketemu hanya sekelebatan doang atau berbentuk pak kelebat kret, tapi nggak bisa kamu lihat selamanya, nggak bisa kamu sentuh. Nah itu juga gaib. Kentut kamu itu juga gaib, ada suaranya, nggak ada bentuknya, put. Nah itu juga gaib ya. Banyak maraknya yang tanya ke saya itu, punya keris begini, punya batu hasil tarian mas, gunanya apa? Loh, kok kamu nanya sama saya, kenapa nggak nanya sama yang narik aja? Katanya suruh bawa aja. Maharnya berapa dulu? 5 juta buat beli minyak. Nah itu rata-rata pembodohan, penipuan. Anda samakan keris itu di toko-toko online atau di toko-toko pasar, hampir sama. Banyak yang jual guys ya. Din ngopi din. Ini saya nggak ngomongin Udin ya, ngomongin yang semuanya yang biasa menarik-narik pusaka, narik-narik batu, dibilang batu ajaib atau batu berkodam atau dari alam gaib. Rata-rata itu bohong, penipuan, dan asli Sontoleo bin double itu. Soalnya setelah saya ngomong begini di messenger itu banyak seorang oknum dukun yang ngancem saya itu banyak, hampir 80 lebih 80%, 80 orang itu ada ngancem saya lewat apa itu messenger, katanya jangan bongkar-bongkar urusan orang, katanya urusan masing-masing. Ya udah, saya nggak nyebut nama kamu kalau begitu. Saya bongkar semua biar pada berhenti itu permainan gitu. 10 tahun saya bergaul bisnis lingkaran setan ACMD Semar berapa ribu, namun yang ada bangkrut 97 saya berhenti. Nah ini Bang Adi Pranoto ya, ini ibaratnya apa ya, buat pelajaran ya. Ini akan saya kupas tuntas, dengar baik-baik ya, biar Anda tidak gagal paham dan tidak terjerumus ke dunia ini. 1. Bambu petuk. Yang dianggap bambu petuk itu sebenarnya itu sanepan. Ros ketemu ros, aslinya apa? Roh kamu itu loh. Ros ketemu ros, katanya bambu petuk. Sebenarnya itu sanepan guys. Orang Jawa dulu punya sanepan, rosomu ketemu rosomu, menyatulah dengan jiwa ragamu kepada sang pencipta. Makanya ada kata-kata manunggaling kaulo Gusti, bersatulah jiwa ragamu kepada sang pencipta. Makanya ada alasannya roh ketemu ros, ros ketemu ros. Aslinya itu rosomu itu. Ya, itu sanepan semua. Anda 1 bambu petuk, 2 jimat merah delima. Itu semuanya rata-rata penipuan atau trik ya, trik magic lah itu. Tujuannya ya dia nyari duit. 2 bisnis pedang samurai. 4 menggandakan uang gaib. Anda disuruh naruh duit berapa ribu atau berapa juta dulu, ntar akan naik sekian juta.
5. Penarikan apa itu, harta karung Soekarno berbentuk batangan emas, tulisannya 99, berapa gitu. Itu Kuniang Sari semua, itu bohong juga ya. Itu rata-rata dobol-dobolan. Dan kelima itu menggandakan uang dari bank gaib. Semua itu adalah permainan atau ada perkumpulannya khusus dan ada entolnya, ada pasien yang mencari tamunya sendiri, itu ada semua. Hajar Sontoloyo ya. Makanya saya berani ngomong begitu. Sekarang kan banyak maraknya orang yang kena tipu berjuta-juta, nyampe stres itu pun ada. Nyampe gila guys, gara-gara bisnis merah delima, bambu petuk itu nyampe gila. Saya didapat cerita begitu ngeri saya lihatnya. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran psikologi orang yang kena tipu itu, lama-lama dipikir berat karena hutang mungkin banyak, modal udah keluar juta-jutaan miliaran ya, hasilnya tidak ada. Itu Sontoloyo bin Koplak semua itu bisnis begitu. Itu ada perkumpulannya, ada caloknya, ada entolnya ya. Penarikan dari alam gaib itu rata-rata double dan penipuan. Apalagi narik batu-batu terus jimat-jimat, itu semuanya bohong, penipuan itu. Karena saya berani ngomong begini apa, sudah 37 orang yang pernah saya datangin yang mengaku sebagai spiritual kondang atau yang jagoan lah. Nggak usah saya sebutin satu persatu. Salah satu tuh muridnya ada yang nonton di sini juga. Itu rata-rata penipuan. 37 orang yang pernah saya datangin untuk menarik barang pusaka dari alam gaib itu. Tapi saya bayar, tapi saya hanya kepengen tahu trik dan permainannya gimana. 37 orang itu semuanya double dan penipuan. Barangnya itu di rumah itu saya buat solet. Cuma saya ingin tahu permainannya dia itu kayak apa gitu. Permainannya, cara menariknya itu kayak gimana. Cuma trik-triknya ya semuanya udah tahu lah, udah paham deh. Ada yang barang itu ditaruh duluan di tempat yang angker atau tempat yang mau ditarik. Kedua, barang itu juga ada yang di dalam badan-badan dia sendiri, entah di sorban bawah tangan, terus kalau enggak di sorban di atas begini. Coba nariknya pusaka yang panjang segini itu, dia pasti nariknya malam, entah di hutan entah di mana gitu. Kalau barang-barang yang kecil begini, dia bisa narik dimanapun tempat karena barang itu udah diselempetkan di jubahnya, entah di baju-bajunya semuanya. Banyak permainan yang saya tahu gitu. Rini Odin tak golek nakik sekarang, akik itu nggak ada yang bisa ditarik di alam gaib itu, nggak ada. Saya paham itu bang. Kalau mau narik ayo saya tunjuk apa, panggil saya kepengen tahu cara narikmu gimana ya. Buyung namanya itu semua penipuan semua. Orang kalau udah biasa narik pusaka untuk dobol-dobolan pasti badannya panas dingin atau gemeter, sebentar lagi stroke. Ya. Santet perut besar diobati hingga keluar ular itu gimana lah, itu gampang permainan begitu, trik-trik begitu mah bagi saya. Makanya yang mau ikut trik-trik di tempat saya ya, setiap minggu itu ada pendidikan khusus di rumah saya, hampir ribuan trik yang saya kasih ke kawan-kawan. Di tempat saya paguyuban Kembang Gunung Lawu untuk membongkar semua ketobolan-ketobolan atau klenik-klenik yang ada di muka bumi ini. Rata-rata yang ikut ke saya itu mantan-mantan orang yang biasa kena tipu. Dan di tempat saya belajarin seorang pikiran untuk memainkan pikiran, hipnotis dan hipnoterapi. Jadi kalau Anda udah bisa menguasai hipnotis, mungkin Anda bisa untuk memainkan pikiran Anda sendiri untuk ke orang lain. Pinter trik sulap, yen wis pinter ngono kuwi.
Bener, yang sakti itu kan narik pasir di kali, bener itu abang ya. Itu kena kelihatan seminggu dijual berapa truk ya. Pokoknya orang bisnis batu merah delima, penari Kang Harta Karung, penari Kang Uang Soekarno, yang melengkung begini, Kang, kertas yang melengkung begini, mengadakan uang ke seorang oknum dukun yang mengatasnamakan bisa memperbanyak uang, itu palsu juga. Bisnis klinik bambu petuk itu juga rata-rata permainan juga. Bisnis samurai itu juga permainan juga. Bisnis jimat kebal itu permainan juga. Semuanya adalah klinik untuk mencari keuntungan sendiri. Om Joko Arek, Pak Kare tahu ya, saya tahu semua. Saya dulu mantan debus juga, mantan pemain sulap-sulap juga. Tapi saya sulapnya, kalau Anda tahu sulap topeng, tanya dia. Saya itu akan bikin semua orang itu bisa berpikir logis dan logika, jangan mudah digampangin orang. Gampang Din, tak kasih tahu Din ya. Surat Anas gawe narik bendanya Din, mana ada surat Anas dibuat narik. Kalau kamu bisa narik wujud dari alam gaib, saya percaya kamu hanya ikut-ikutan orang. Kamu itu dibohongin. Itu ada triknya bang, ada triknya semua. Saya udah tahu semuanya. Kalau kamu kepengen tahu trik-triknya, banyak ya. Ada kawan saya yang sudah bongkar di YouTube. Ketik di YouTube namanya Pesulap Merah Marcel ya. Itu senior saya di situ, sudah di YouTube itu udah banyak untuk membongkar kedobolan yang mengatasnamakan ilmu sakti. Itu rata-rata buat nyari duit, keuntungan semata waya buat diri dia sendiri. Dia tidak ada untuk mewujudkan barang gaib itu nggak ada. Gaib itu gaib itu nggak kelihatan guys. Seandainya bisa narik di alam, ya memang barang itu sudah ada di alam itu dari dulu gitu loh. Jadi nggak usah menjalur ke jin-jin atau itu gaib nggak usah. Kalau mau narik barang di tempat angker, memang barang itu sudah tertanam di situ bertahun-tahun. Kalau barang itu sudah ditanam di situ bertahun-tahun, nyampe ratusan tahun, tidak mungkin dia keluarnya mulus bersih kayak beli dari Lazada. Kiai online guys, Kiai Lazada atau online buka lapak Shopee lah, itu saya percaya karena barangnya mulus-mulus. Masa ketanam di tempat jin bisa nunjukkan barang dari lewat jin? Kalau narik cawet juara ya Kang ya, itu juara ini. Orang dobel-dobelan ini, tapi kadang masih banyak yang yakin kalau barang itu memang benar dari alam gaib. Coba Anda tanya ulama-ulama terbesar ya, biar Anda tahu. Dari mustika sekarung gampang banget, itu hanya permainan. Saya tuh udah tahu pendobolan begitu. Jangankan narik sekarung. Saya 10 menit suruh nunjukkan keris 10 biji juga bisa. Tanpa Anda melihat, tanpa Anda mengagumin, mungkin Anda percaya kalau itu keris dari alam gaib. Ini saya alatnya nggak saya pakai. Kalau alatnya saya pakai, mungkin Anda saya tambah bingung. Rokok aja bisa saya sumut pakai tangan nyala, itu mungkin Anda juga bingung ya. Itu dari mana itu? Itu bukannya ilmu, itu ada cara khusus ya. Cuma itu rahasia, karena itu apa? Karena itu bisa dipesen sama kawan-kawan yang untuk pesulap. Para doboler adalah para edan, kata Pesulap Merah ya, bener. Anda bisa lihat di Pesulap Merah itu CS saya. Ini Buyung ini kan tukang narik pusaka dia. Tukang narik pusaka, tukang narik batu-batu yang pendobolan juga ya. Makanya panas dingin badannya.
katanya bisa mentalin orang dari jarak jauh. Mana rata-rata kalau hiburan, buat hiburan di alam, di YouTube atau di mana itu nggak masalah ya, itu hiburan. Karena hiburan itu ya itu buat hiburan ya. Kalau di YouTube itu buat, kalau yang buat menipu, saya katakan yang buat menipu itu rata-rata itu aslinya kan ilmu buat hiburan. Kalau di YouTube kan buat hiburan, nggak nipu orang ya. Yang buat nipu yang saya omongkan ini ya. Kalau di YouTube nanti hiburan nggak masalah, dia tahu apa itu nyari keuntungan dari YouTube untuk narik-narik pusaka, ini nggak apa-apa karena dia nggak nipu. Hanya di YouTube aja, kalau mau tonton nggak mau ya udah kan gitu. Ini Buyung ini tukang narik pusaka juga aja. Banyak double-doubler itu ya yang masuk di WA, di messenger saya ngancem-ngancem itu hampir banyak banget. Jangan bongkar-bongkar begini-gini, kita cari makan sendiri-sendiri. Ya kamu nyari makannya bohongin orang ya wajar gua bongkar lewat YouTube begini biar orang pada tahu, biar nggak ketipu lagi gitu. Soalnya banyak yang ketipu nyampe ratusan juta, 50 juta itu banyak. Barangnya ada yang dibawa ke saya itu banyak. Main ke Gunung Lawu, Bang Buyung kalau mau ke tempat saya gampang, Jalan Pertapaan Pringgondani Gunung Lawu Karanganyar, cari Paguyuban Kembang. Anda bisa nyari saya Joko Arek, Ketua Paguyuban Kembang Lawu di Jalan Pertapaan Pringgondani Gunung Lawu. Nah, di situ banyak orang setiap hari, hampir ratusan atau bahkan ya banyak lah, untuk belajar metafisika atau hipnoterapi atau trik-trik permainan pendobolan. Di situ saya belajarkan kepada kawan-kawan biar tidak kena tipu. Trik-trik cara untuk menarik pusaka, menarik batu-batu dari alam gaib. Yang tidak tahu dikira itu benar dari alam gaib, padahal bukan. Itu ada cara khusus yang jarang diketahui oleh orang yang belum paham. Kamu kalau udah tahu ke tempat saya mungkin nggak bisa ngomong. Kalau di YouTube ini si Buyung ini kalau ngomong kasar di YouTube, wah enggak ya, sok-sokan bisa. Coba kalau katanya mau nendangin di padepokan saya, mau datang ke tempat saya, kamu datang ke tempat saya nggak usah pulang, ntar takutnya. Gunung Lawu itu sakral guys, nggak bisa dibuat main-main. Bahkan orang main aja di situ, pariwisata aja kalau ngomongnya jorok jelek, pulang juga ini jungkel. Banyak pendobulan yang mengatasnamakan punya ilmu sakti, yang dimana ilmu sakti itu hanya buat modus. Kalau pring petuk gimana bosnya? Tadi udah sih bahas pring petuk itu. Pring petuk itu orang bisnis. Ya kalau memang ada bambu begitu, anggap aja bambu itu hanya bambu unik, bukan bambu mengandung jin atau klenik-klenik. Ada yang bilang bambu petuk itu katanya kalau dipegang badan kebal katanya. Bambu petuk yang asli itu kalau dipegang kebal. Nah, pertanyaan saya, kalau memang dipegang itu bisa kebal, kenapa dari pohonnya bisa dipotong gitu? Ya kan, dari situ pun tidak masuk di akal gitu. Pegang bambu petuk aja kalau asli, rambut itu nggak mempan dipotong, bahkan badannya pun nggak mempan dibacok. Tapi dari pohonnya kok bisa dipotong? Kok bisa dipotong dari alam itu? Gampang bos, gampang. Aku mampir ke rumah Peang Din, tak entekno pusaka gaib di wilayahmu. Gak ulah rumatan Din. Kalau untuk begitu bang, jangan pamerin ke saya. Anda bisa lihat di YouTube, di Facebook. Persaudaraan Padepokan Kembang juga ada. Situ banyak trik-triknya semuanya. Semua itu permainan.
permainan yang dimana orang yang belum paham itu dikira itu benar dari alam gaib. Yang belum paham loh, itu pasti percaya. Karena apa? Karena permainan itu unik. Jadi bener-bener kayak menyerupai ilmu beneran. Yang nggak tahu, tapi yang sudah tahu ketawa. Tapi kalau untuk hiburan di konten-konten YouTube nggak masalah ya. Saya katakan lagi, kalau buat hiburan di YouTube atau dia mana nyari duit, saya nggak masalah, nggak bakal komplain. Tapi kalau untuk narik pusaka, dimaharkan, dimintain duit, jual minyak sekian-sekian, nah saya tahu triknya itu saya komplain. Bang Buyung itu mending kalau siang bawa senapan nyari burung di ladang. Kalau nggak di hutan-hutan itu enak. Dayung ya, Bang Buyung. Kalau apa saya jangan kepamerin tentang penarikan begitu. Ada yang bilang katanya apa, wah Joko Arek itu pangsos doang, pinter ngomong doang, gabres doang. Saya begini, saya ada punya sertifikat dari perguruan juga ada, dari hipnoterapi juga ada, dari spiritual juga ada. Hipnoterapi itu diakui negara, hipnotis itu guys, itu pendidikan ya, di situ sudah diajarkan pendobulan atau penipuan itu semua sudah diajarkan. Jadi nggak aneh gitu. Saya nemuin orang yang bisa narik itu nggak aneh. Ada penarikan yang aneh lucu, tapi ini nggak usah saya sebutkan. Mungkin yang biasa dipakai seorang dukun-dukun. Ini rahasia di luar nalar pikiran. Tapi saya juga tahu, walaupun dia punya bantuan yang nggak kelihatan atau gimana, tapi saya sudah pernah praktekkan juga, dan saya sudah pernah mengetahui cara dan permainannya. Tapi kalau bagi orang yang tidak tahu, itu dikira beneran itu. Wah, ilmunya sakti, pohon aja langsung keluar keris ya. Kalau bagi saya itu udah hanya main-main. Kang Joko Arek ini udah putus rasa takutnya, berani buka bongkar udah boleh ya. Saya udah bongkar udah semua bang. Banyak itu praktisi atau abal-abal itu yang ngancem saya dari hampir 1 bulan ini ya. Ada yang bilang mau ngirim klinik, ngirim apa yang bisa stres, yang bisa apa, mana angin aja nggak ada. Bagiku loh, yung buyung, santet, tenun, dan sihir itu bagiku hanyalah ketombe yang nempel di rambut itu yang saya keramasin pakai sabun colek aja hilang. Itu pakai sabun colek, belum pakai sampo. Kalau pakai sampo sekali langsung ludes. Makanya kalau punya ilmu-ilmu yang kelebihan, jangan buat nipu-nipu orang, dan jangan untuk minter-minterin orang. Kang sampai yang tak lihat-lihat mirip Sule. Oh Sule ya? Ya mungkin keluarganya, saudaranya masih keturunan Adam. Ada juga seorang dukun abal-abal ya, oknum ini, yang minta maaf sama saya juga. Sudah ada 4 tentang penarikan begitu. Yang penting kau bongkar begini jangan sebut nama saya bang, itu ada juga. Ada 4 orang itu ya. Kalau dia udah ngomong begitu ya silahkan, tapi yang penting jangan kau ulangin lagi ya, bilangnya. Di tempat saya di sini saya didik untuk orang itu bukan jadi dukun, bukan jadi spiritual, bukan jadi orang pinter, tapi menjadilah orang yang mengerti segala-galanya, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jangan kalau kamu udah pinter, kepinteran kamu tuh jangan buat minterin orang atau membodohin orang atau meminterin temennya sendiri. Bang Buyung itu loh, saya tuh tahu kerjaanmu gimana, saya tahu. Kalau Anda kawan-kawan sudah bergabung di paguyuban kembang di daerah saya, Anda akan tahu trik-trik pendobolan atau sulap-sulap
yang dibuat untuk melabui orang. Tapi kalau buat sulap, buat atraksi nggak apa-apa, karena itu pekerjaan saya ya. Saya buat atraksi itu pekerjaan saya, buat konten-konten di panggung-panggung itu memang kerjaan saya. Tapi kan tujuannya menghibur penonton, bukan saya menipu penonton. Yang disebut penipu itu ya dia alasannya bisa narik dari gaib, bisa menunjukkan barang-barang yang aneh yang tidak bisa dilihat oleh mata, akhirnya meminta sumbangan atau duit sekian-sekian juta, dalilnya sebagian buat sodakoh atau untuk bantuan yatim piatun. Rata-rata alasannya di situ. Kita tujuannya untuk menarik pusaka ini, uang dari Anda saya kasihkan sebagian ke anak yatim piatun, sebagian ke orang jompo. Itu alasannya para si dobol-dobol itu rata-rata begitu. Ini bambu petuk lagi nih, bambu petuk itu ada gaib apa nggak ada bang. Itu anggap aja kalau bambu petuk itu adalah bambu yang unik ya, bambu unik, anggap aja bambu unik. Nah, memang kalau benar begitu memang harganya juga lumayan, tapi itu anggap aja bambu unik. Tapi belum tentu sedunia itu ada satu yang asli itu. Anda ketik aja bang di Facebook kan banyak persaudaraan Padepokan Kembang, Anda tahu siapa saya ya. Dimanapun ada paguyuban kembang, Padepokan Kembang, pasti jalurnya untuk membongkar semua pendobulan. Anda kalau udah melihat di YouTube atau di Facebook pasti melihat saya. Semua itu saya didik untuk jadilah orang mengerti, bukan jadi untuk dukun, bukan jadi orang pinter, bukan jadi orang spiritual. Jadilah mengerti segala-galanya dan mengerti permainannya, mengerti triknya. Anda harus bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itu doang tujuan saya, biar tidak masyarakat itu banyak yang kena tipu, tidak kena engklek para dukun-dukun dobol itu. Karena apa? Yang dia mainkan itu rata-rata orang yang kemampuannya itu di bidang spiritual itu kurang. Jadi dia itu meyakinin bahwa barang itu memang dari alam gaib atau dari benda-benda mistis. Padahal itu hanyalah permainan ya, permainan dia supaya dia mendapatkan keuntungan duit. Entah setelah dapat duit banyak, dia tuh buat apa? Buat dugem. Itu permainan si dobel-dobel itu begitu. Emang dia kalau untuk menemui pasiennya dia belagak bagus, pakai sorban, pakai kopiah, tutur katanya dibikin lembut, itu lemah lembut, sopan santunya dibikin bagus. Itu rata-rata permainannya begitu. Cara jalan kakinya santai, cara ngomongnya lembut banget, seakan-akan orang itu tergiur atau kehipnotis sendiri gitu. Para yang datang itu menganggap wah ini wali Allah, wah ini sopan banget. Padahal di balik kesopanan dia itu ada tujuan khusus untuk melabui Anda. Kopi dan rokok, oh siap, bener abangku ya, itu memang benar. Saya tuh banyak ngerokok emang, tapi saya kadang-kadang banyak mengonsumsi kunyit sama daun bidara, kunyit, daun sirsak itu hampir seminggu sekali saya. Karena untuk menguras penyakit-penyakit ini ya, kunyit, daun bidara sama daun sirsak itu sering saya minum seminggu sekali. Karena untuk mengimbangin antara nikotin rokok sama suara. Jos gandos Kang, di sini banyak kembang kenanga pabriknya. Oh siap. Anda kalau udah tahu tentang trik-trik permainan pengambilan pusaka,
ada yang untuk bantuan khusus, bahkan yang satu trik sulap. Anda kalau udah tahu itu, udah nggak heran lagi guys. Itu sudah saya ajarkan banyak di kawan-kawan saya semuanya, karena di rumah itu ketua paguyubannya saya sendiri, di paguyuban itu. Jadi semuanya sudah praktekkan, saya tunjukkan kepada kawan-kawan, biar dia ntar kalau di kampungnya sana ada menemukan sesuatu yang kayak begini, Anda bisa membongkar permainannya. Ya, Anda paham semuanya? Oke, saya akhirin dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka.